Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, semuanya kabarnya bagaimana? Semoga selalu sehat ya. Nah, pekan ini alhamdulillah kita bisa mengulang satu materi barisan. Dulu pernah kita sampaikan di kelas 8 ya. Insya Allah kita pernah belajar sedikit dari pola barisan bilangan yang nanti kita akan penuhi di kesempatan kali ini. Jadi untuk kemudian kalau kalian ketemu soal di tryout itu kan beberapa mesti keluar ya. Nah, kita pastikan supaya apa yang kita jawab itu benar. Nah, kali ini kita akan mengulang tentang pola barisan bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Kak, kita ketemu lagi, semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah pekan ini kita bisa berkesempatan selain kemudian membahas soal tryout yang kemarin dari Dikpora, kita pekan ini berkesempatan alhamdulillah membahas satu bab, yaitu pola barisan bilangan, supaya besok kalau ketemu lagi di tryout itu udah yakin sama jawabannya. Nah, kemarin mungkin pernah kita, insya Allah udah pernah kita bahas ya di kelas 8 itu tentang pola barisan. Nah, yang sekarang ustadzah dan kalian ulangi bersama di pola barisan, terutama untuk membedakan antara barisan geometri dan barisan aritmatika. Nah, yang pertama kita ngulang dulu di pola barisan ya. Yang pertama pola barisan atau barisan bilangan adalah sederetan bilangan yang mempunyai aturan dan pola tertentu. Beberapa contoh, yang pertama adalah bilangan ganjil misalkan. Itu ada 1, 3, 5, dan 7 dan seterusnya ya. Ganjil yaitu tidak bisa dibagi 2 ya. Nah, rumusnya yaitu 2n dikurangi 1 dengan n-nya adalah sukunya. Dia misalkan suku kedua, maka n-nya juga sama dengan 2. Maka kalau 2 kita masukkan, maka menjadi misal n sama dengan 2, maka menjadi 2 kali 2 kurang 1, yaitu 4 kurang 1 atau 3. Selanjutnya barisan bilangan genap ya, dia genap 2, 4, 6, dan 8, yaitu barisan yang bisa dibagi 2. Rumusnya 2 kali n, kalau n-nya 1 ya 2 kali 1 sama dengan 2. Nanti misalkan ditanyakan berapa n ke 62 misalkan, nah berarti U62 sama dengan 2 kali 62, yaitu 124. Nah, yang ketiga adalah bilangan kuadrat, yaitu bilangan yang dikuadratkan. Misalkan 1, 4, 9, 16, yaitu dari 1 pangkat. Ini kalau biasa 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2, dan seterusnya. Kalau barisan segitiga ini yang pernah keluar juga ya. Ketika sukunya n pertama, maka lingkarannya 1. Kalau dia kedua, nanti lingkarannya 3. Kalau dia ketiga, lingkarannya 6. Kalau kemudian keempat, dia lingkarannya ada 10. Nah, maka jadi UN adalah suku ke n-nya itu adalah n kuadrat ditambah n dibagi 2. Misalkan kita ditanya suku ke 8 misalkan, berapakah? Nah, itu caranya bisa kita jumlah dengan mundur atau kita pakai rumus ini. Misalkan kita tidak menemukan rumusnya, maka kita bisa buat 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, itu kita jumlahkan biasa. Karena ini kan pasti dia turun 1 ya. Ini 4, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, pasti seperti itu. Nah, selanjutnya pola barisan persegi ya, yang ini. Nah, itu ada 1, 4, 9, 16 ya. Sama dengan pola barisan kuadrat. Ini sama ya, karena juga kalau
luas persegi itu kan sisi kuadrat ya. Nah, jadi banyaknya adalah n kuadrat. Misalkan kita ditanya U ke 12 ya, maka 12 pangkat 2 atau 144. Selanjutnya yang ke-6 itu adalah bilangan persegi panjang. Nih contohnya ya, barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, dan 20. Ketika dia suku pertama, ini bulatannya 2, suku kedua 3 kali 2, suku ketiga 4 kali 3, dan ini suku keempat. Bagaimana caranya? Kalau misal kita tidak menemukan rumusnya, kita tidak harus mencari rumusnya dahulu, tapi kita bisa melihat polanya. Ingat, kalau 1 dia ada 2 ya. Nah, kalau 2 dia 3 kali 2. Jadi di sininya pasti n-nya. Kan ini n sama dengan 2. Ini 2, di sini 3, yaitu berarti 3 itu dapat dari 2 tambah 1. Nah, pasti kalau dia polanya 3 itu dapat dari 4 kali 3. Kalau polanya 4 berarti 5 kali 4 ya. Nah, kalau dia pola ke 10, nah berarti dia adalah 10 ditambah 1 berapa? 11 kali 10, yaitu 110 lingkaran. Itu kalau persegi panjang ya. Pernah ya kita ketemu soal seperti ini. Nah, yang ketujuh bilangan asli, misalkan dia 1, 2, 3, 4, yaitu bilangan yang ditambah 1 terus kayak gitu, atau bilangan cacah juga bisa. Nah, yang ke-8 bilangan Fibonacci, yaitu suku berikutnya merupakan jumlah 2 bilangan sebelumnya. Nah, contoh dari bilangan Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 3 adalah 8, dan seterusnya gitu ya. Mulai dari 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2 gitu. Jadi jumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang kedua adalah contoh soal ya, dan pembahasan. Yang pertama, 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, dan 9. Nah, ini tambahnya berurutan ya, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 kayak gitu. Nah, ini tinggal diurutkan aja kalau nomor 1. Kalau nomor 2 diketahui UN sama dengan 2n kuadrat kurang 5. Berapakah nilai dari U4 dan U5? Nah, masukkan n-nya. Jadi U4 itu berarti n-nya sama dengan 4, dan U5 berarti n-nya sama dengan 5. Nah, gini ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan n-nya 4 itu masukkan ke sini ke rumusnya yang ini, didapat 27 dan 45. Nanti tinggal dijumlah. Nomor 3 juga ya. Jika rumus ke n barisan bilangan 0, 4, 12 dan 24 adalah. Nah, ini dicoba aja, tapi nyobanya jangan dari suku pertama. Misalkan kita nyoba dari suku ke 3. Nah, kan berarti n-nya sama dengan 3 ya, karena dia suku ketiga. Maka masukkan satu persatu ke sana. Misalkan kita coba mau nyoba ini ya. Berarti kan setengah kali 3, 3 kurang 1. Berarti setengah kali 3 kali 2 ya. Nah, ini hasilnya 3. Sama nggak? Oh, salah. Berarti nggak mungkin kalau D gitu. Nah, kita coba yang B misalkan. Nah, n-nya kan sama dengan 3 ya. Berarti 2 kali 3, 3 kurang 1. Berarti 2 kali 3 kali 2. Berapa nih? 12. Oh, cocok. Sama dengan ini. Oh, berarti dia jawabannya yang B gitu. Dicoba aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai mencari rumusnya. Langsung dimasukkan aja. Nah, nomor 5 ini pola bilangan segitiga. Kalau dia suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 6, suku keempat 10 ya, dan seterusnya. Nah, pola bilangan ke-10 adalah, nah tinggal mau pakai rumus seperti ini juga bisa, atau dengan manual. Pola bilangan ke-10 sama yang seperti tadi ya, berarti 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, nanti tinggal dijumlahkan.
Nah, kalau nomor 6 itu banyak potongan lidi. Jadi kalau dia suku pertamanya berapa tuh? 4 ya, 4. Kedua 1 2 3 4 5 6 7. Jadi potongan lidinya sebanyak ini ya, Kak. Nah, jadi kalau dia sepanjang ini berarti ada 2. Nah, ini berarti ada 3, ini ada 4 gitu ya. Nah, bahwa selisih antara sukunya yang kita lihat itu adalah ini 3 ya, ini ke sini 3, ini ke sini 3, ini 3, ini 3. Nah, berarti banyak korek api setelahnya itu ditambah 3 ditambah 3. Jadi mau manual bisa. Jadi tinggal diurutin aja tambah 3 tambah 3. Insya Allah kalau pola ke-8 itu enggak panjang ya. Ini tentang pola barisan yang kemudian sudah ada polanya, misal persegi, segitiga, segi 4 gitu. Itu sudah ada polanya, ada lidinya. Kalau lidi kan berarti dia persegi panjang ya, ini polanya. Nah, ada saat kemudian itu adalah barisan dan deret aritmatik. Jadi aritmatika dan geometri, dua kata ini yang sering keluar. Kalau nggak keluar aritmatika ya dia pasti keluar geometri ya. Selanjutnya kita ke barisan dan deret aritmatika. Kalau saudara kembarnya adalah barisan dan deret geometri. Jadi kita nanti akan menemukan bahwa apa perbedaan dari aritmatika dan geometri. Nah, di aritmatika adalah barisan bilangan yang selisihnya dia ada selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu sama. Jadi suku pertama dengan suku kedua itu bedanya sama dengan suku ketiga dengan suku kedua. Nah, kalau digambarkan nanti suku ke n-nya adalah seperti ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Dengan A-nya suku pertama, N-nya itu adalah suku ke N. Misalkan suku ketiga berarti N-nya 3 dengan beda B-nya adalah beda. Nah, beda itu sendiri itu bisa dicari dengan mengurangkan ini, Kak. Nah, ini UN dikurang UN-1. Jadi misal suku ketiga dikurangi suku kedua itu harus hasilnya sama. Suku ketiga dikurangi suku kedua itu harus hasilnya dengan suku keempat dikurangi suku ketiga. Itu pasti sama. Nah, itulah bedanya. Nah, kalau diketahui suku, misalkan sukunya lompat ya, antara suku, kalau nggak berurutan diketahui gimana cara nyari beda. Misalkan ada suku kelima dan suku kedua. Nah, rumusnya nanti pakai ini. Ya, jadi U5 dikurangi U2 per 5 kurang 2. Gitu ya. Nah, pertanyaannya biasanya adalah berapakah jumlah 5 suku pertama? Berapakah jumlah 10 suku pertama? Nah, rumusnya adalah di sini bagian ini. SN sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Atau ini sebenarnya ditulis ulang U1 dan UN-nya itu dengan 2A plus N-1B. Ya, dari sini. Nah, ini UN-nya kan ditulis dari sini. Nanti U1-nya itu dengan U1 sama dengan A. Kenapa U1 sama dengan A? Suku pertama adalah A ya. Jadi seperti yang ditulis di sini, suku pertama adalah A. Nah, ini adalah contoh pembahasannya. Kita bisa lihat. Yang pertama, suku ke-45 dari barisan ini. Ya. Ini bedanya berapa? Bedanya adalah kita hitung sini ke sini 3, sini ke sini 3, ini 3, ini 3. Nah, kalau bedanya acek begini tetap konstan, itu disebut aritmatik. Tapi kalau nggak acek itu disebut geometri. Nanti kita akan pelajari. Nah, barisan ini merupakan barisan aritmatika dengan beda 3, maka suku ke-45-nya, nah, kita langsung bisa memasukkan dengan rumus UN-nya yang di sini ya, rumus UN yang di sini. A ditambah N-1B. Jadi A-nya 40, B-nya adalah 3. Nanti kita langsung ketemu. Jadi tidak manual ya. Nah, yang kedua, ini akan disebut. Jadi biasanya soal dia aritmatik atau geometri itu disebutkan di soalnya. Suku ini adalah barisan aritmatik, suku kesekian adalah barisan geometri misalkan. Nah,
berturut-turut adalah 14 dan 23. Maka suku ke-30-nya yang pertama di sini caranya adalah kita cari bedanya dulu. Karena suku ke-30 nanti pasti mengarahnya kan ke sini rumusnya ya. Nah, begini. Pasti kan mengarahnya begini. Nah, jadi yang kita harus tahu adalah A, kemudian B-nya. Jadi nanti kita nulisnya U30. Nah, B-nya itu didapat dari dia walaupun suku ke-5 dan suku ke-8 itu kan tidak berurutan. Kita bisa cari B-nya ya, yaitu 23 kurang 14 per 8 kurang 3, jadi 3. Nah, kita masukkan kalau U5 itu 14, berarti A-nya bisa kita masukin ya. A-nya mencari A sama dengan 2, kemudian kita masukkan ke rumus yang U30. Nah, selanjutnya kita ke barisan dan deret geometri ya. Ini yang kedua yang kita pelajari dari aritmatika, pola barisan bilangan. Yang pertama aritmatika, yang kedua adalah geometri. Nah, di geometri ini kita tidak akan menemukan bedanya, tapi kita akan menemukan rasionya. Nah, di sini ya, jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang ada rasionya atau perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama. Jadi suku kedua per suku pertama itu sama dengan perbandingan suku ketiga dengan suku kedua. Dengan rumus UN-nya berbeda ya, UN sama dengan ARN kurang 1. Dengan U1-nya sama ya, sama dengan A suku pertamanya. N-nya juga sama. Untuk aritmatika dan geometri, A dan N-nya, variabel A dan N-nya sama. Sedangkan rasionya, kalau di aritmatika itu sukunya dikurangkan, misal suku ketiga kurang suku kedua. Tapi kalau di geometri itu diperkan, jadi suku ketiga per suku kedua, gitu ya. Nah, kalau kemudian kita diketahui dua suku yang kemudian tidak berurutan untuk menentukan rasio, sama seperti yang di aritmatik tadi, nah di geometri kita punya rumus yang ini. Jadi, rasio pangkat tadi suku berapa yang diketahui per nilai sukunya. Nah, yang ditanyakan biasanya dari deret geometri adalah jumlah 10 suku pertama misalkan, atau jumlah 2 baris pertama dari sebuah tumpukan buku, dari sebuah deretan kursi misalkan. Nah, itu juga bisa tergantung nanti dia barisannya membentuk geometri atau aritmatika. Nah, untuk menentukan jumlah sukunya kita menggunakan SN yang ini. Kenapa ini ada rumusnya 2? Jadi ini untuk R-nya yang lebih dari 1, yang ini untuk kurang dari 1. Jadi kadang rasionya itu ada yang kurang dari 1, ada yang rasionya lebih dari 1. Nah, kita ke contoh dan pembahasan ya. Yang pertama, rumus suku ke N dari 64, 32, 16, dan 8 adalah, nah kamu bisa tebak pasti ini adalah, oh ini kok setengahnya ya. Ya, jadi kalau yang namanya rasio itu bisa bentuknya begini, 32 per 64 sama dengan setengah ya. Nah, kalau kita mau bandingkan rasio itu juga 16 per 32, nah itu juga setengah. Nah, kita mau bandingin lagi nih, nah 8 per 16 itu juga setengah, jadi rasionya konstan. Sama seperti aritmatik, bedanya juga konstan, tetap itu terus gitu. Nah, kita nyarinya pakai rumus UN-nya, UN dari barisan geometrinya begitu. Nah, yang kedua, jadi seperti soal ini ya, dia selalu disebutkan bahwa dia adalah barisan geometri atau barisan aritmatik. Jadi kita mungkin nggak perlu khawatir ya, dia geometri atau aritmatik nih gitu, karena biasanya memang disebutkan. Nah, 16 dan 36, berapakah suku ke-6-nya? Nah, ini kita pasti cari rasionya dulu, baru kemudian cari rasio dengan menggunakan cara yang ini ya. Nah, per kan 36 per 16 sama dengan R pangkat 3 kurang 1. Nah, jadi nanti ketemu, terus dimasukkan ke
suku 6-nya, karena yang ditanya suku ke-6-nya gitu ya. A nya berapa, R nya dimasukkan kemudian dipangkatkan 5.